Saya Dandim 0708 Purworejo, Letkol Infantri Mulis Gasim. Saya bercerita sedikit tentang diri saya. Berada di sini bukan suatu hal yang begitu saja menjadi seorang Dandim. Saya harus melewati hari-hari kelam saya, perjuangan saya, bahkan yang paling kelam ketika saya harus berada di sisi persimpangan hidup dan mati, itu sudah pernah saya kerjakan. Saya sudah pernah ikut perang di mana kehabisan logistik, tidak ada air, tidak ada makanan, tapi harus saya tetap berjuang. Ada desingan peluru di atas kepala saya, di kanan saya dan di kiri saya. Tapi saya berkomitmen pada diri saya. Saya harus hidup. Saya harus maju. Pilihannya mundur mati atau maju tetap hidup. Karena saya memilih untuk saya menjadi pemenang. Dan saya bawa pasukan waktu itu. Alhamdulillah dengan ridho Allah. Dan terus terang, ketika kita akan diterjunkan ke medan laga, kita dididik, dilatih dengan keras oleh pelatih-pelatih yang tidak kenal ampun, yang tidak ada senyumnya sedikit pun. Dia pegang itu namanya kayu dan hal lain sebagainya. Ketika kita salah, kayu itu akan mendarat di bahu, mendarat di tubuh kita. Tapi ketika kita bertempur, saya teringat selalu dengan pelatih saya bilang, saya pernah sekali salah mengangkat tangan ketika latihan. Jadi karena tangan saya adalah tangan dominan kanan, waktu itu saya pegang senjata di popor dan telunjuk kanan saya yang berada di trigger pemicu. Waktu itu bergantian dengan kawan maju memberikan tanda bahwa kita sudah di posisi dan membuat kawan saya bisa untuk maju. Saya salah kasih tanda di dalam hutan ketika latihan. Saya kasih tanda dengan tanda tangan kanan waktu itu. Dan pelatih saya ingat waktu itu, ya, kamu mati gak sih, katanya. Saya tanya, kenapa saya mati? Karena kamu sudah terlambat 3 detik. Ketika ada musuh di depanmu, kamu akan turunkan tanganmu yang kanan, kau masukkan lagi ke dalam pijumu, baru kau ngangkat lagi senjatamu untuk kamu bisa membidik musuhmu. 3 detik kau terlambat. Kamu mati, buka bajumu, dan saya dikuburkan hari itu. Meskipun tidak semuanya, sampai sebatas leher saya. Saya ingat sekali hari itu. Itu sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini saya ingat. Karena kalau tidak dia ingatkan saya dengan cara itu, maka mungkin hari ini saya sudah pangkatnya almarhum. Kamu ketawa kan? Tapi itu terjadi. Karena saya penembak tangan, maka saya harusnya angkat tangan kiri. Sehingga tangan kanan saya tetap waspada, melihat ke depan, melihat musuh. Saya kalau mau berdebat, pelatih, kan hanya waktu 3 detik. Peluru itu desingannya, hitungan sepersekian detik udah akan menembus tubuhmu. Bukan 3 detik lagi. Begitulah saya dididik, begitu saya ditempa, sehingga saya masih bisa hidup. Dan ini bukan hantu yang berbicara depan kalian, tapi ini adalah raga benar. Dan saya mempunyai cerita, saya mempunyai pengalaman hidup yang tidak mudah. Tetapi saya berada di sini karena pengalaman latihan yang keras, pengalaman, dan tentunya ridho dari Yang Maha Kuasa. Saya berharap kalian semuanya menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang unggul di bidangnya dengan karakter-karakter yang luar biasa. Tidak ada kata pantang menyerah. Jangan kau berpikir, saya hanya anak seseorang Pak Dandim. Saya bukan anak pejabat. Saya bukan anak orang hebat. Bukan mereka yang menentukan, tapi kalian sendiri yang akan menentukan. Saya anak pedagang. Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono anak guru. Pak Soeharto adalah anak petani. Dan presiden-presiden kita bukan anak orang hebat, tapi mereka menjadi orang nomor 1 di Indonesia dengan perjuangannya masing-masing. Terima kasih. Saya berharap sekali lagi bahwa apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini, kau camkan dalam hati,
Dan ini adalah mulai titik di mana kamu harus berjuang untuk hidupmu. Ingat, jangan mengandalkan orang tua. Ingat, jangan mengandalkan seseorang, tapi andalkan dirimu sendiri. Tunjukkan bahwa kamu mampu, pasti mampu, dan pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.